Selamat berjumpa kembali di podcast Bapelkes Semarang. Ingat, Bapelkes Semarang ada di Jalan Pahlawan nomor 1, Simpang 5 Semarang. Edisi spesial memperingati Hari Pahlawan. Dan telah hadir di hadapan kita Ibu Agustina, panggilannya Ibu Tina ya. Baik, kita akan bincang-bincang terkait dengan Hari Pahlawan ini. Dan mungkin Ibu Agustina silakan memperkenalkan diri dulu. Ibu siapa, dan kalau tidak salah Ibu mengajar di Latsar ya, terkait juga tentang bela negara dan sebagainya. Silakan Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustina. Saya di sini sebagai Widyaiswara ya. Untuk di Latsar ini mengajar di agenda 1 dan agenda 3. Ya. Apa itu agenda 1 dan apa itu agenda 3? Kita dengarkan bincang-bincang berikut ini. Ya, jadi agenda 1 itu ada agenda sikap perilaku bela negara, sedangkan agenda 3 itu agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Kita agenda 3 dulu Bu ya. Ya. Ada 3 hal yang dipelajari di peran dan kedudukan PNS ya Bu ya, di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya adalah kita mempelajari manajemen ASN Bu ya. Ada 3 peran dan fungsi PNS itu apa Bu? Ya. Kalau peran itu sebagai perencana, pelaksana dan pengawas. Kalau fungsi PNS itu sebagai pertama pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan publik. Jadi harus taat kepada semua kebijakan aturan-aturan ya Bu ya. Kemudian yang kedua adalah sebagai pemberi pelayanan publik. Pemberi pelayanan publik. Jadi kita harus selalu memberikan pelayanan publik secara profesional. Kemudian yang ketiga yang ketiga apa? Yang ketiga adalah pemersatu dan pemerat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi ini maknanya yang ketiga itu di Hari Pahlawan itu. Ya. Pemerat dan pemersatu bangsa. NKRI, harga mati. Ya. Nah, kalau dihubungkan dengan pelajaran dasar itu nanti akan erat kaitannya dengan agenda 1 ya Bu ya. Tentang peran dan sikap perilaku bela negara. Nah, bagaimana Bu peran dan sikap perilaku bela negara dihubungkan dengan makna peringatan Hari Pahlawan 10 November 2021 ini Bu? Ya. Jadi sebagai PNS ya, kita harus menunjukkan sikap dan perilaku bela negara, di mana pertama kali kita harus mengenali siapa negara kita. Harus mengenali siapa negara kita. Tidak ini kenal, tidak akan sayang. CPNS atau mau jadi PNS atau baru mau CPNS, ini harus apa yang disampaikan oleh Ibu Agustina ini. Karena tidak kenal, tidak akan sayang. Kalau tidak sayang, maka akan tidak cinta. Padahal kita harus mencintai negara kita. Jadi karena negara Indonesia sudah hari ini kebetulan Hari Pahlawan, hari untuk mengenang jasa-jasa pahlawan, terutama pada saat pertempuran di Surabaya tanggal 10 November 1945. Kita harus menghargai para pahlawan. Oleh karena itu kita harus mengisi kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, salah satunya ada dengan cara mencintai negara Indonesia. Mencintai negara Indonesia. Oleh karena itu untuk mencintai negara kita, bagaimana caranya? Kita harus tadi mengenali, kemudian kita harus memiliki kemampuan kritikal isu ya. Jadi mengenali isu-isu yang akan terjadi, yang mengancam. Jadi ATHG, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Ya. Ingat ya, bagi CPNS, ATHG, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Yang ATHG akan mengancam negara Indonesia. Iya, bagi yang mau ikut seleksi CPNS ini biasanya keluar nih apa yang sepekan. Jadi apa itu namanya ATHG? Ini dipelajari dalam isu kontemporer. Iya, betul. Nah, kemudian sebagai sebagai CPNS ataupun warga negara Indonesia, kita harus menunjukkan sikap perilaku dengan cara kita mempunyai kemampuan awal bela negara. Bagaimana kita akan membela negara kita kalau kita tidak punya kemampuan awal? Nah, jadi agenda 1 itu apa aja Bu? Agenda 1 itu ada 3 ya kalau nggak salah ya. Wawasan kebangsaan dan konsepsi bela negara. Nah, konsepsi bela negara bagian daripada bagaimana menjadi seorang pahlawan. Seorang pahlawan tidak mesti berperang melawan musuh, tapi pahlawan sekarang adalah pahlawan yang mampu mengendalikan diri sendiri dan mampu untuk COVID melaksanakan protokol kesehatan. Itu diantaranya Bu ya. Silakan Bu digambarkan lagi kaitannya dengan agenda 1 dan 3 yang Ibu ampu dalam
mata pelatihan Laskar ini, Bu. Ya, okay. Terima kasih Pak Asep. Tadi sudah kita bahas isi dari agenda 1. Nah, intinya dalam memperingati Hari Pahlawan ini kita harus mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peran kita. Kita harus mampu menunjukkan sikap perilaku bela negara. Yang pertama adalah rela berkorban. Rela berkorban. Kemudian cinta tanah air. Cinta tanah air. Kemudian sadar berbangsa dan bernegara. Sadar berbangsa dan Jadi bernegara. kita kalau ada upacara harus ikut upacara. Nah, itu. Kita sadar. Kapan Sadar. harus pakai korpi gitu ya. Harus bangga ya. Bangga. Harus Ya, dan pahlawan pun harus bangga. Pahlawan kebenaran. Ya. Terus, Selanjutnya gimana, Bu? Tadi kemampuan yakin dengan ideologi Pancasila sebagai ideologi Yakin negara. Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi jangan macam-macam dengan negara kita yang sudah utuh ini. Pancasila adalah dasar negara yang harus kita yakini, kita laksanakan di butir-butir Pancasilanya. Ya, dan yang terakhir ada tadi mempunyai kemampuan awal. Jadi kita harus sehat, semangat, rajin, ya. Itu ada kemampuan awal dan sehat mental juga. Iya. Jangan stres ya. Jadi podcast ini sebetulnya kalau Anda iseng-iseng buka podcast Bapak Semarang, nanti ada pelajaran tentang agenda 1, agenda 3 yang dipelajari di Laskar, dan mungkin juga nanti pada waktu tes wawasan kebangsaan ya Bu, di calon peserta seleksi CPNS itu yang akan mungkin bisa menjadi menambah wawasan, dan salah satu soalnya diujikan mungkin Bu ya. Iya. Kaitannya dengan sekali lagi di agenda 3 ya, manajemen ASN ini atau manajemen PNS ini tadi dikatakan fungsinya adalah pemersatu dan pemersatu pemererat bangsa ya. Ini maknanya di Hari Pahlawan apa sih Bu? Jadi PNS itu intinya dia tidak hanya mempersatukan di dalam kantor saja, tapi dalam setiap kehidupan, baik kehidupan bernegara, kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berkeluarga. Jadi kalau ada hoax, tahan dulu ya, dianalisis ya. Yang penting jangan membuat tercerai-berai. Apa itu hoax Bu? Hoax itu kan berarti berita-berita palsu gitu. Berita palsu, bohong yang belum tentu atau yakin Benar, kebenarannya ya. Betul, Tapi ada istilah Bu, kalau saya ngajar juga, kadang-kadang saya juga ngajar Bu. Hoax itu adalah kecepatan jari lebih cepat daripada kecepatan otak. Makanya hoax itu hati-hati. Terima, menarik, langsung kirim tanpa otak berpikir. Itu yang namanya hoax. Belum dianalisis gitu. Mungkin Bu, karena waktu juga yang membatasi kita podcastnya sederhana tapi bermutu. Apa yang disampaikan Ibu hanya beberapa kata ataupun kalimat itu kalau dibuka-buka bagi teman-teman yang mau jadi calon PNS itu ada tuh untuk tes wawasan kebangsaan. Sebagai close statement Bu untuk makna daripada apa yang diajarkan oleh Ibu di pelatihan Laskar CPNS dengan Hari Pahlawan ini Bu. Silakan Bu. Mari kita cintai negara Indonesia dengan berperilaku dan sikap bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja ya. Selamat bertemu kembali di Bapak Kes Semarang melalui podcast Bapak Kes Semarang. Siaran langsung atau tunda dari Jalan Pahlawan nomor 1 Simpang 5 Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pegawai Bapak Kes Semarang yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan upacara dan mengheningkan cipta serentak selama 60 detik untuk memperingati Hari Pahlawan 10 November tahun 2021 dengan hikmat meskipun di tengah masa pandemi COVID ini. Tentunya dengan jumlah peserta yang terbatas karena sebagian juga ada yang melaksanakan WFH dan disesuaikan dengan protokol kesehatan. Hari Pahlawan kiranya tidak hanya sekedar diingat pada setiap tanggal 10 November saja, namun lebih dari itu perjuangan
dan pengorbanan para pahlawan yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia perlu terus dikenang sepanjang masa oleh semua, sebagaimana tema Hari Pahlawan tahun 2021, yaitu Pahlawanku Inspirasiku. Apa yang telah dilakukan para pahlawan kiranya dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk meneruskan perjuangan mereka. Kalau dulu kita berjuang untuk mengangkat senjata, maka sekarang saatnya kita berjuang untuk melawan berbagai permasalahan yang terjadi di sekitar kita, yang tentunya menyesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing, termasuk berjuang melawan pandemi COVID yang saat ini masih melanda negara kita. Meskipun dalam masa pandemi COVID ini, peringatan Hari Pahlawan tahun 2021 diharapkan dapat berlangsung secara hikmat dan tidak kehilangan makna. Bahkan dapat memberikan energi tambahan untuk menggugah kesadaran segenap elemen bangsa untuk terus bangkit dan bersatu. Nilai-nilai kepahlawanan seperti kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkorban, pantang menyerah, suka membantu, bergotong royong, perlu terus dirawat dan dipupuk agar dapat tumbuh bersemi di dalam hati sanubari setiap diri kita. Semangat kepahlawan yang terus menyala dapat dijadikan sebagai motor penggerak dalam upaya kita mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita pendiri negara ini. Mari kita tunjukkan kontribusi kita kepada bangsa dan negara dengan menjadi pahlawan masa kini yang memiliki empati untuk menolong sesama, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Saudara-saudara yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mengimbau kepada seluruh pegawai Bappetkes Semarang, baik PNS maupun non-PNS, untuk memperingati, untuk berpartisipasi memperingati Hari Pahlawan tahun 2021 sebagai salah satu bentuk penghargaan atas jasa para pahlawan. Sebagaimana ungkapan salah seorang the founding fathers kita, yaitu Bung Karno, yang menyatakan bahwa hanya bangsa besar yang menghargai jasa pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar. Jangan sia-siakan perjuangan para pahlawan yang telah rela mengorbankan jiwa dan raganya demi bumi pertiwi ini. Kita buktikan bahwa kita adalah bangsa yang tangguh, berdaya saing, penuh dengan daya kreasi yang tidak kalah dengan bangsa-bangsa lainnya. Selamat memperingati Hari Pahlawan 2021. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatannya kepada bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.